Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman Studi Al-Hikmah yang saya cintai karena Allah dan dosen pembimbing saya Ustadz Ahmad Rafiq Syamsuri MA hafizahullah yang saya banggakan dan saya hormati. Marilah teman-teman semua kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga detik ini Allah masih memberikan kita limpahan kasih sayang, rahmat, dan juga nikmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau bersama dengan para sahabat, keluarga, dan pengikutnya, kita dapat mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang gelap, mana yang terang. Bahkan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Minadz zulumati ilan nur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kalimat yang harus senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah, secara tidak langsung, pertama, kita memujinya. Kedua, kita menundukkan bahwa diri kita ini lemah. Tiada yang kuat selain Allah. Bahwasanya seluruh makhluk yang ada di muka bumi maupun di langit, semuanya itu lemah. Yang kuat hanyalah Allah. Teman-teman, Studi Al-Hikmah, sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Arifin dari semester 5. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya di tugas retorika dakwah yang bertema makna al-illah. Jadi illah yang kita kenal itu illah adalah Allah, illah adalah Tuhan. Padahal makna dari al-illah itu mencakup bahkan banyak sekali arti dari kata makna al-illah. Nah, marilah kita lihat dan kita kupas satu persatu apa saja kandungan dari kata al-illah ini. Yang pertama, kata al-illah yaitu aliha yang berasal dari kata bahasa Arab alif, lam, dan juga huruf ha, aliha. Kemudian yang kedua ada abduhu. Yang ketiga ada al-ilahu. Yang keempat ada al-ma'budu. Oke, di sini insya Allah saya akan mengupas satu persatu makna dari kata al-illah. 4 makna dari kata al-illah. Yang pertama adalah adalah aliha. Aliha memiliki arti adalah mereka tentram kepadanya atau sakana ilaihi. Ketika nama Allah disebut, ketika ada orang yang mengingatkan kita akan kebesaran Allah, maka di saat itulah diri kita menjadi tenang. Karena firman Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Sesungguhnya tidak ada ketenangan selain ketenangan yang Allah berikan, selain mengingat Allah. Kemudian yang kedua, makna dari aliha adalah istajara bihi, yaitu merasa dilindungi olehnya. Allah selalu melindungi hambanya dikala dia sulit, dikala dia senang, dikala dia sukar,
dan dikala dia lemah, Allah selalu melindungi, dan Allah yang selalu memberikan pertolongan kepada kita selaku hambanya. Sebagaimana yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran di surat Yasin ayat 74 dan 75. Kemudian, makna dari alihah yang ketiga adalah ishtaqo ilaihi, yaitu merasa selalu rindu kepadanya. Sejatinya sebagai seorang mukmin, tiada kerinduan yang lebih berat daripada kerinduan kita terhadap makhluk, daripada kerinduan kita terhadap benda, daripada kerinduan kita terhadap wilayah, terhadap kampung halaman, terhadap destinasi wisata. Sesungguhnya kerinduan yang amat sangat berat, kerinduan yang sangat kita nanti-nantikan adalah kerinduan kita bertemu kepada pencipta kita, kepada ilah kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, makna dari aliha adalah merasa cinta dan cenderung kepadanya. Wuli'a bihi, yaitu rasa rindu yang menguasai diri kita, menjadikan kecintaan kita hanya kepada Allah. Sejatinya kecintaan ibu kepada seorang anak, anak kepada seorang ibu, kemudian suami kepada istri, istri kepada suami, sahabat kepada sahabatnya, bukanlah kecintaan yang sejati. Sejatinya kecintaan yang sejati hanyalah cinta kepada Allah, cinta kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dari kata al-illah yang kedua selain aliha ada abdahu, yang artinya yang disembah. Abdahu sendiri memiliki beberapa arti. Mari kita lihat di sini. Yang pertama adalah kamalul muhibbah. Dia amat sangat mencintai. Jadi sejatinya kita sebagai seorang mukmin, ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai sesuatu, kita akan siap berkorban. Kita akan siap dengan segala konsekuensi yang kita terima karena kecintaan kita kepada sesuatu itu. Kita ambil contoh, jika kita cinta terhadap seseorang, kita rela berkorban waktu kita, tenaga kita, kemudian materi kita, harta kita siap keluarkan demi orang yang kita cintai. Begitu juga cinta kita terhadap barang misalnya, terhadap sesuatu. Kita siap berkorban. Kita cinta dengan mobil. Kita rela merogoh kocek kita dalam-dalam demi apa? Demi barang yang kita cintai. Seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, makna dari abdahu adalah dia amat sangat merendahkan diri di hadapan ilahnya. Kamalul tadlulu. Jadi sehingga menganggap dirinya sendiri itu tidak berharga. Dan dia bersedia untuk bersikap serendah-rendahnya untuk siapa? Untuk ilahnya. Jadi sejatinya kita sebagai seorang mukmin, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang karyawan, dia memposisikan dirinya itu rendah sekali terhadap atasannya, terhadap pemimpinnya. Bahkan setiap perintah yang pemimpinnya katakan akan dilakukan oleh dia. Karena dia memposisikan dirinya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemimpin. Sejatinya itu juga yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin terhadap ilah kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti dari abdahu yang ketiga adalah kamalul khudu'i atau kamalul khudu'u. Dia amat sangat tunduk dan juga patuh. Jadi jika ada orang yang taat dan patuh terhadap atasannya, dia akan selalu mendengar. Dia akan selalu melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh atasannya, setiap perintah yang diberikan oleh pemimpinnya. Nah, begitu juga kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba. Seharusnya
kita juga sama seperti itu. Setiap perintah yang Allah berikan kepada kita, yang sampai kepada kita, sami'na wa ta'na. Kita lakukan, kita taati, kita dengarkan, dan juga kita taat. Itulah yang harus kita lakukan. Kemudian teman-teman, makna dari al-illah yang ketiga adalah al-ilahu. Al-ilahu juga memiliki arti. Yang pertama, arti dari al-ilahu adalah al-marbubu. Zat yang senantiasa diharapkan. Karena Allah selalu memberikan kasih sayang dan di tangannya segala kebaikan. Tidak ada yang bisa kita harapkan, hanya Allah yang bisa kita harapkan. Tidak ada yang kita mintai, dan membalas apa yang kita mintai hanya Allah yang mampu memberikan, yang mampu membalas dengan balasan yang baik. Sejatinya jika ada makhluk yang meminta terhadap manusia yang lainnya, sejatinya dia tidak mengenal ilahnya. Dia tidak mengenal Tuhannya, dia tidak mengenal penciptanya. Sejatinya seorang mukmin yang baik, ketika dia meminta hanya kepada Allah, ketika dia memohon pertolongan hanya kepada Allah, dan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha membantu, dan Allah Maha memberikan pertolongannya kepada siapa yang meminta. Seperti itu. Kemudian arti dari al-illah adalah al-mahbubu. Al-mahbubu, zat yang amat sangat dicintai. Karena dia yang berhak dipuja dan dipuji. Sejatinya kecintaan kita yang paling besar harusnya kita berikan kepada Allah. Kalau kita memberikan cinta kita yang paling besar kepada Allah, maka aktivitas kita, kemudian setiap langkah kita, itu selalu kita tautkan dan panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah al-matbu'u, yaitu yang selalu diikuti dan ditaati seluruh perintahnya dan juga larangannya dengan segala kemampuan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali ketika kita bekerja di satu perusahaan, kita pasti ada rasa tidak suka dengan atasan kita. Sesekali kita tidak suka dan kita tidak mendengarkan apa perintah dari atasan kita. Tapi Allah, teman-teman, setiap perintah yang Allah berikan, setiap yang Allah perintahkan, sejatinya itu bukan keburukan, melainkan kebaikan. Dan selalu ada hikmah di balik perintah yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau saja kita terhadap makhluk mungkin ada rasa bosan, tetapi tidak kepada Allah. Karena tiada hidup kita selain kepada Allah. La ilaha illallah. Kita hidup dengan kalimat Allah. Kita mati juga dengan kalimat Allah. Kita hidup dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Dan kita mati nanti sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan juga. Kemudian yang keempat adalah al-marhubu, yaitu sesuatu yang sangat ditakuti. Teman-teman yang dirahmati Allah, sejatinya rasa takut yang kita miliki bukanlah kepada makhluk, bukanlah kepada sesuatu yang gaib, yang tidak bisa kita lihat. Sejatinya rasa takut yang kita miliki sebagai seorang mukmin hanyalah kepada Allah. Kita takut terhadap murkanya Allah. Kita takut terhadap siksanya Allah. Dan rasa takut ini tidak membuat kita menjadi pergi, tidak membuat kita menjadi jauh, malah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dahsyatnya Allah. Begitulah dahsyatnya illah kita semua, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian makna yang keempat dari kata al-ilah adalah al-ma'budu, yang diabdi. Nah, al-ma'budu sendiri memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah sahibul waliyah, sahibul wilayah. Sahibul wilayah. Jadi pemilik segala loyalitas, pemegang segala otoritas, pemegang segala kekuasaan. Kekuasaan di langit dan juga di bumi hanyalah milik Allah semata. Tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Sekalipun ada sultan yang hebat, raja yang hebat, sesungguhnya suatu saat dia juga akan
terkubur di dalam tanah. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, arti dari al-ma'budu, pemilik tunggal hak untuk ditaati. Sejatinya ketika kita melafazkan la ilaha illallah, berarti kita harus taat. Kita tahu, berarti kita taat hanya kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan tidak ada yang kita taati selain perintah dari Allah. Misalnya, saya ambil contoh, jikalau ada seorang karyawan, dia digaji oleh seorang pemimpin perusahaan. Dia akan loyalitas terhadap pemimpin itu. Ketika pemimpin itu menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan A, dia akan melakukannya. Tapi tidak dengan seseorang yang tidak memberikan dia gaji, tidak memberikan bayaran kepada dia. Ketika orang lain yang menyuruh, dia akan berpikir ulang. Memangnya ente siapa? Kayak gitu. Nah, sejatinya kita harus memposisikan diri kita sebagai karyawan dan Allah sebagai pemimpin perusahaan kita. Kemudian yang terakhir, arti dari al-ma'budu adalah pemilik tunggal kekuasaan. Jadi kekuasaan hanya milik Allah, kekuasaan yang di langit maupun yang di laut, di daratan, dan di bumi, semua hanya milik Allah. Jikalau kita berkehendak A dan menurut logika kita ini tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin menurut kehendaknya Allah. Kita hanya hamba dan Allah sebagai ilah. Sesungguhnya kekuasaan yang paling tinggi bukanlah kekuasaan internasional, bukanlah kekuasaan di dalam satu negara, tapi kekuasaan yang paling tinggi adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, demikian 4 makna utama dari kata al-ilah. Kesimpulan dari makna al-ilah atau kandungan kata al-ilah adalah satu-satunya ilah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita berikan cinta. Jadi satu-satunya ilah hanya Allah yang kita berikan cinta yang sempurna. Kemudian penghinaan diri yang sempurna, ketundukan yang sempurna. Allah lah yang memiliki otoritas ketaatan dan kedaulatan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah. Di dalam surat Thaha ayat 14 yang artinya Allah tuangkan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain aku. Yang hak, yang benar, yang berhak selain Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, teman-teman, demikian presentasi saya kali ini. Di ujung penutup presentasi saya ingin mengajak teman-teman semua, marilah kita murnikan lagi, kita esakan lagi makna ilah. Mungkin selama ini ketika kita ada satu urusan dunia, kita jadi menduakan Allah. Marilah kita kembalikan lagi bahwa tiada yang kita dahulukan selain perintah Allah, selain Allah. Demikian teman-teman, mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Saya mohon maaf kepada semuanya dan saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.